Halo semuanya, apa kabar? Sehat, bahagia? Yang jomblo jangan jawab sambil mewek ya, santai aja. Jodoh itu kayak sinyal wifi, kadang kuat, kadang hilang, kadang nyambung ke tetangga. Saya senang banget bisa tampil di sini malam ini. Stand up comedy itu jadi satu-satunya tempat di mana kita boleh ngomong jujur, dan gak dicoret dari grup keluarga. Saya udah nikah, dan buat yang belum, saya cuma bisa bilang, selamat, masih punya kebebasan, masih bisa tidur siang, tanpa diinterogasi. Karena setelah nikah, semua berubah. Dulu waktu pacaran, istri saya manis banget, lembut, setiap nelpon bilang, sayang, udah makan belum? Sekarang, udah nikah, bunyinya, makan mulu, gak takut diabetes. Dan yang paling lucu, komunikasi di rumah tuh mirip drama Korea. Ada konflik, ada air mata, ada adegan slow motion, cuma bedanya soundtracknya suara gas LPG bunyi, tek tek tek. Istri saya tuh punya kekuatan super. Dia bisa nemuin barang yang saya cari berjam-jam. Dalam waktu 5 detik, saya udah buka lemari, buka laci, sampai nyaris panggil dukun. Terus dia datang, buka lemari, dan bilang, tuh di depan mata kamu. Kayak dia punya Google Maps khusus untuk dompet dan kunci motor. Ngomong-ngomong soal teknologi, sekarang semuanya serba canggih. HP makin tipis, dompet makin tipis juga, terutama abis gajian. Orang tua zaman sekarang tuh mulai melek teknologi. Tapi kadang malah bikin kacau. Mama saya install WhatsApp, tiap hari kirim gambar bunga, disertai caption, selamat pagi, Tuhan memberkati. Padahal jam ngirimnya jam 2 pagi subuh. Itu selamat pagi atau selamat tinggal waktu tidur. Dan mereka belum ngerti konsep grup. Wah, bapak saya kirim pertanyaan ke grup keluarga, siapa yang bawa motor saya? Terus dijawab sendiri, oh, saya yang bawa. Saya pernah ngajarin mereka pakai Google. Saya bilang, Pak, kalau mau cari sesuatu, tinggal ketik aja di Google. Besoknya, dia ngetik di kolom pencarian, Google, tolong carikan resep sambal terasi. Katanya biar sopan. Saya udah punya anak, dan anak zaman sekarang tuh beda banget sama kita dulu. Dulu kita main petak umpet, galasin, main tanah, pulang-pulang kayak habis perang. Sekarang anak-anak main Minecraft, Free Fire, Roblox. Saya aja lebih ngerti nama-nama senjata PUBG daripada nama tetangga sendiri. Anak saya pernah tanya, ayah, waktu kecil ayah main apa? Saya jawab, main karet, main kelereng, main layangan. Dia bengong, terus bilang, itu semua bisa di-download di mana? Saya langsung sedih. Masa kecil saya gak ada di App Store. Nah, anak-anak sekarang juga pinter-pinter, tapi kadang logikanya out of the box banget. Anak saya tanya, ayah, kenapa dinosaurus punah? Saya jawab, karena meteor. Dia bilang, kenapa gak sembunyi di rumah aja? Saya tuh kangen banget sama masa kecil. Zaman kita kecil tuh sederhana. Mainannya cuma satu, tapi seru. Punya mobil-mobilan dari botol bekas, pakai tali rafia. Sekarang anak saya punya mobil remote control. Dan tetap aja bilang, bosen. Dulu kalau pengen main game, harus ke warnet. Duduk di pojok, nunggu koneksi, kadang pakai komputer yang keyboardnya nempel nasi goreng. Sekarang, game bisa langsung di HP. Tapi tetap, kalau kalah, mewek. Dan jujur ya, kita dulu kuat banget. Makan mie instan tiap hari, minum air keran, main hujan-hujanan. Tapi sehat-sehat aja. Sekarang minum kopi tanpa oat milk, langsung kembung. Saya pernah kerja kantoran, dan dunia kerja tuh lucu banget. Kadang absurd. Ada rapat yang isinya cuma ngebahas kenapa rapat minggu lalu gak efektif. Terus ditutup dengan rencana rapat minggu depan. Dan yang paling absurd, istilah-istilah kantor. Contoh, kita harus brainstorming, padahal isinya cuma tukeran pendapat sambil makan donat. Atau kalimat kayak, kita buat tim lain dan target. Targetnya muluk, tim lainnya mepet, budgetnya nihil. Itu bukan proyek, itu mimpi kolektif. Sekarang, semua orang jadi selebriti di media sosial. Ada yang hidupnya kelihatan bahagia terus. Foto pagi, ngopi di taman. Foto siang, kerja di coworking space. Foto malam, dinner romantis. Padahal kenyataannya, itu semua stok foto 3 bulan lalu. Dan orang suka banget update story. Bahkan ada yang update lagi flu. Foto obat, captionnya, doain ya, saya coba ikut-ikutan. Pernah posting selfie, kasih filter glowing. Teman saya komen,
Lu kenapa? Pucat banget, sakit ya? Setelah usia 30-an, hobi kita berubah total. Dulu hobi nonton konser, naik gunung. Sekarang nyuci motor, bersihin kamar mandi, lihat rak diskon di minimarket. Dan salah satu hobi baru saya, membandingkan harga beras. Beneran seru. Di toko A 13.000 loh sekilo, di toko B cuma 12.800. Saya sampai punya wishlist Shopee isinya tisu, sabun, dan kabel roll. Zaman dulu, kalau naksir cewek, kita nulis surat, pakai kertas binder, tulisan tangan wangi. Sekarang, cuma tinggal kirim DM, kasih emoji mata love, langsung diblok. Zaman dulu, kalau mau denger lagu, nunggu di radio. Sekarang, Spotify. Tapi tetap aja, kalau patah hati, lagunya nggak berubah. Masih dengerin, Demi Kamu, sambil nangis di kamar mandi. Hidup itu emang gak selalu gampang. Kadang capek, kadang lucu, kadang absurd. Tapi justru itu yang bikin hidup berwarna. Kalau semuanya lancar terus, kita gak punya bahan buat ketawa. Jadi pesan saya malam ini, jangan terlalu serius ngejalanin hidup. Kalau ada masalah, ketawain aja dulu, baru panik besok. Terima kasih semuanya. Kalian luar biasa. Sampai ketemu lagi, dan ingat, kalau hidupmu terasa berat, mungkin kamu belum tidur siang.